كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Pindah ke perbatasan. Dan kita orang yang hadir di kota itu peduli kepada keadaan perbatasan. Perbatasan yang dimaksud di sini adalah daerah yang berbatasan dengan Sumatera Utara seperti Sumber Salam, seperti Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Pulau Banyak, yang dimana di sana itu banyak hal-hal yang nanti kita akan jelaskan, kondisi yang membuat kita tertarik untuk berdakwah di sana, mengirimkan para dai dan juga mengkader para generasi-generasi Islam. Kami hadir di sini bersinergi dengan Allah, ada dai, mubaligh, ada medis, juga para dokter-dokter, juga ada para relawan-relawan dari berbagai ormas yang bergabung bersama kami di FDP, Forum Dakwah Perbatasan. Tentunya kehadiran kami pertama sekali adalah untuk menunaikan, menjalankan misi daripada misi firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104. Allah mengatakan, وَلَا تَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kalian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan dan juga mereka melaksanakan amar ma'ruf dan juga nahi munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tentu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk kita menjalankan misi dakwah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Falyuballigh asy-syahid minkum al-ghaib." Adalah orang-orang yang ikut dalam pengajian itu atau mendengarkan ilmu dari saya, kata Rasul, menyampaikan kepada orang-orang yang ghaib, orang-orang yang mereka tidak hadir di tempat ini. Dan salah satu orang yang tidak hadir itu adalah orang-orang yang berada di daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah perbatasan yang mereka jarang sekali seperti kita ini yang mungkin rutin mendengarkan pengajian. Ada kajian maghrib, ada kajian subuh dan lain-lain sebagainya. Kalau di sana itu belum tentu sebulan sekali mereka mendengarkan ceramah, belum tentu ada orang yang membimbing mereka. Maka pada saat ini baik Al-Quran yang kami bacakan tadi dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, Forum Dakwah Perbatasan ini bergerak dalam rangka menyebarkan dakwah ilallah, menyebarkan dakwah kepada orang-orang yang dimana Allah membutuhkan dakwah, betul-betul mereka itu mengharapkan kehadiran dakwah. Kalau kita di sini banyak ustaz, ya banyak penceramah, di sana itu tidak ada ustaz, ya, dan juga tidak ada penceramah yang bisa mengajarkan mereka itu akan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kondisi perbatasan, kami sudah bergerak ini sejak tahun 2015. Kondisi masyarakat di sana yang pertama sekali kurangnya tenaga dai atau ustaz yang mengajarkan mereka dan anak-anak mereka secara intensif akan ilmu agama, terutama belajar Al-Iqra dan juga Al-Quran. Jadi nggak ada orang yang ngajarin ilmu agama. Jadi ustaznya nggak ada. Dan di sana itu banyak anak-anak yang memang juga belum pandai baca Quran. Jangankan anak-anak, Bapak Ibu rahimakumullah, yang sudah usia lanjut itu belum bisa baca Quran. Maka kehadiran kami sebenarnya ingin yang menyebarkan dakwah ke sana. Sekarang sudah ada beberapa dai kami di lapangan. Kemudian banyak yang sudah mu'alaf, ini dia baru masuk Islam. Dia suka di sana itu sering orang masuk Islam. Bahkan dai kami juga sudah mensyahadatkan beberapa orang. Namun masih melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk sebelum mereka Islam karena tidak adanya pembinaan. Jadi kalau sudah masuk Islam ya sekedar mengucapkan kalimat syahadat, lalu tidak ada pembinaan, tidak diajarkan sholat, tidak diajarkan akhlak, tidak diajarkan akidah, dibiarkan begitu saja sehingga mereka itu ya tidak ada hal-hal yang baru yang mereka amalkan dalam Islam.
Pengetahuan fikih ibadah mereka sangat lemah, sehingga sebagian mereka tidak melaksanakan sholat lima waktu karena tidak tahu tata cara sholat. Sepele saja, ditanya kenapa tidak sholat? Saya belum tahu bagaimana tata cara sholat. Nah, ini sangat kita sayangkan. Kehidupan ekonomi juga sangat lemah di bawah rata-rata, dan melihat kalau kita bandingkan dengan kawasan di Pulau ya jauh sekali. Rumah rata-rata rumah panggung ya. Mata pencarian itu di gunung, dan lebih miris lagi mereka bekerja dengan orang-orang non muslim. Jadi di kebun tentu dia mengikuti sesuai dengan aturan dari orang-orang non muslim tersebut. Kurangnya perhatian ya dari pemerintah atau masyarakat lainnya tentang kondisi mereka. Pemerintah sudah ada hal-hal yang dibuat di sana, tetapi belum menyentuh keseluruhannya. Besarnya tantangan dari pihak-pihak non muslim ini Pak. Ini kita harus paham bahwa daerah perbatasan itu seperti bubur panas. Ya, Aceh ini ya, adalah ngomong-ngomong, ibaratnya seperti bubur panas. Kita bubur panas. Kalau kita makan bubur, itu kalau buburnya panas, kita nggak masukkan sendok itu di tengah, tapi di pinggir. Yang karena di pinggir itu udah dingin. Begitu pula kalau Aceh ini mau dirusak atau Allah itu dirusak melalui pinggiran-pinggiran yang memang itu tidak ada orang memperhatikan. Dan di sana mereka masuk seperti di Aceh Singkil. Itu yang kita masuk 2015 itu yang kita sudah buat survei juga. Mereka beli lahan. Mereka masuk dari Tapanuli Utara itu beli lahan, lalu sedikit-sedikit dia tinggal berdomisili di beberapa keluarga di sana. Setelah itu mereka buat semacam undung-undung rumah tempat mereka beribadah secara tidak resmi. Lalu mereka beranak pinak, lalu mengajukan untuk pembuatan gereja. Jadi dia menguasai lahan-lahan pertanian, secara perlahan mereka akan menguasai daerah tersebut. Jadi kalau seandainya kita lihat daerah Singkil itu kebun-kebunnya milik mereka. Kalau kita ke Aceh Tenggara, Bapak Ibu rahimahumullah, lebih sakit lagi itu hati kita melihatnya. Baru saja kita dari Karo, ya atau dari Dairi masuk ke gerbang perbatasan Aceh Tenggara itu di pinggir jalan itu gereja. Bahkan jumlah gereja di Aceh Utara di Aceh Tenggara itu sekitar 135 biji. Itu yang nampak ya. Dan itu lebih besar daripada jumlah masjid yang ada di Banda Aceh. Banda Aceh beberapa ratus masjid di sana. Hanya kecil tetapi jumlah gerejanya sangat besar sekali. Itu sudah dikuasai. Lahan perkebunan pertanian itu sudah dimiliki. Nah, ini merupakan tantangan besar ya, kondisi daerah perbatasan itu yang mungkin juga inilah mengancam akidah umat yang ada di daerah perbatasan. Maka kami hadir untuk dapat sedikit ya berkontribusi menyelamatkan akidah syariah, akhlak ya yang ada di daerah perbatasan tersebut. Nah, ini banyak masyarakat yang masih percaya kepada benda-benda dan barang-barang tertentu juga, ada masalah juga. Masih percaya kepada sihir, masih menggunakan jimat dan lain-lain sebagainya. Fasilitas masjid kurang memadai, seperti sumur, MCK dan tempat wudhu. Sehingga juga kami ada membangun masjid alhamdulillah dengan bantuan donatur itu di daerah Gunung Siang. Gunung Siang itu pulau banyak, tetapi 100% itu Kristen. Sebuah pulau yang ada di daerah Pulau Banyak. 100% saya sudah nyampe di situ, saya sudah mendalam di situ. Saya lihat cuma ada gereja besar. Pas nyampe hari Minggu dan itu terdengar suara orang menyanyi, yang nyanyi itu. Saya pikir ini daerah Aceh. Tapi kok bisa yang dikuasai 100% oleh orang-orang mereka ini? Itu ya saya lihat anak muda-mudi mereka keluar pakai celana bede ya, udah nggak seperti daerah Aceh. Dan ini kita sangat menyayangkan. Alhamdulillah itu tahun 2019 FDP sudah bangun masjid di ada masjid dulu sudah pernah dibangun, kita renovasi dan sekarang sudah digunakan di masjid tersebut untuk kegiatan ibadah, walaupun hanya beberapa guru-guru saja yang sholat di sana. Kemudian kami juga masuk ke Dairi itu di Karo ya, karena permintaan dakwah sangat luar biasa. Ada
namanya Sukadani naik ke atas itu 2 jam. Itu nggak bisa dengan kendaraan biasa. Dengan kalau mobil off-road gitu ya. Kalau seandainya naik motor trail itu baru bisa naik ke atas tersebut. Bannya ban campur gitu. Kita juga ada bangun masjid di sana itu. Bapak Ibu hubungan dia kita tampilkan. Itu juga minoritas muslimnya. Ada sekitar 300 kakak, yang muslim cuma 30 kakak saja. Yang di Aceh Tenggara, yang di Aceh Sinte saya sampaikan di desa Napagaluh yang kami awal mula 2015 itu menginjakkan kaki di situ itu juga. Itu minoritas muslimnya, hanya sekitar 15 kakak. Ya, semuanya itu yang lain adalah orang-orang non-muslim. Pertanyaan kapan mereka itu menguasai daerah tersebut? Pada hari ini adalah daerah. Ini berbagai kondisi Bapak Ibu Rahimahullah yang kami tidak sampaikan secara detail karena waktu. Tujuan FDP ini hadir ya, tentu untuk seperti yang saya sampaikan di awal, membantu daerah perbatasan untuk mengirimkan dai, mengkader para orang-orang perbatasan, anak-anak kita sekolahkan ke Banda Aceh, kita cari donaturnya, kita carikan orang tua asuhnya, mereka pulang, mereka bisa untuk mengisi kampung-kampung mereka. Maka saat ini kami ingin sekali Bapak Ibu Rahimahullah, yang kami harapkan itu adalah ada masjid di Banda Aceh ini. Ini masjid di Banda Aceh yang mereka itu peduli kepada perbatasan. Saat ini yang peduli itu, maaf saya sampaikan, ada dokter-dokter dari Rumah Sakit Al-Abidin gitu ya, ada akademisi dari UIN, dari Unsia, kemudian dari berbagai macam ormas-ormas lain yang ikut dalam kegiatan ini. Tentu kami ingin sekali sekarang peran masjid. Kami sangat berharap kita, baik itu jamaahnya, masjidnya, kita mampu untuk mengasuh atau kita menanggung satu orang dai. Katakan untuk masjid Blower Kuba ini, kita punya satu dai yang kita tempatkan, katakan di Aceh Tenggara, di desa Bun Indah. Itu desa Bun Indah itu desa yang memang naik ke gunungnya itu 2 jam juga pakai trail juga. Ini Bapak Ibu, itu sebagai contoh saya sampaikan. Maka kami presentasi hari ini ingin mencari orang sebenarnya untuk bisa membiayai kegiatan dai kita ini. Sekarang dai kami itu ada sekitar 6 orang yang ditempatkan di lapangan, dan baru-baru ini kita rekrut dai ada sekitar 300 orang yang mendaftar. Tapi kami belum berani untuk membuat tesnya, sebabkan belum ada bayangan dari dana. Jadi kita akan melihat kebutuhan itu. Jumlah dai yang akan kita kirimkan itu sebanyak 40 sampai dengan 60 orang. Itu daerah Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Sulu Salam, Pulau Bayan, Dairi dan Karo. Kita akan kirimkan di sini. Yang sudah tersedia saat ini dai kita itu di Aceh Tenggara ada 4 orang, di Pulau Banyak itu ada 2 orang, kemudian di Dairi itu sudah saya sampaikan tadi 1 orang, tapi baru selesai dan akan melanjutkan kuliah ke Jakarta, dan di Karo itu ada 1 orang. Sementara yang meng-WA kami yang memohon dai itu sangat banyak sekali. Ramadan ini saja itu yang sudah menghubungi kami itu berapa desa, Ustaz tolong kirimkan itu dai untuk Ramadan seperti tahun-tahun yang lalu. Dan insya Allah hari Senin ini kita akan berangkatkan 17 dai untuk mengisi kegiatan selama bulan Ramadan. Karena kita di sini juga ada namanya ADI, Akademi Dakwah Indonesia, yang juga kita biayai 100%. Itu di Rumpet. Ada juga TDN, Tadribul Du'a wal Muhafizin, itu dekat di sini. Jalan apa namanya? Iya, tetangga kita juga di sini. Itu juga tempat pembinaan dan mereka akan kita terjunkan pada bulan Ramadan ini. Ini setiap tahun kita terjunkan. Walaupun mereka baru belajar, tapi mereka sudah sangat diharapkan. Dan ada yang WA saya kemarin ya, dia bilang, Ustaz tolong kirimkan lagi dai tersebut. Itu banyak jamaah ketika mereka ceramah, banyak yang nangis gitu. Nah ini mereka sangat terharu ya. Walaupun Bapak Ibu Rahimahullah ketika mereka sampai itu,
inilah mereka orang-orang dai ini belum belum buat agamanya, dibuat pendurinya, penyambutan mereka. Tahu nggak apa yang dihidangkan? Ternyata di masjid itu mereka masak buah apa? Nah, itu buah B2 gitu ya. Nah, Ustaz, tolong makan. Kami nggak mau, kata dai itu. Ini haram katanya kan. Nggak apa-apa, sedikit aja Ustaz. Buahnya pun boleh. Nah, jadi itu dihidangkan. Nah, sehingga ini diedukasi oleh dai tersebut. Alhamdulillah sudah ada perubahan ini. Dia Muslim, tetapi maksudnya mengkonsumsi B2 tersebut. Kalau tua, ya itu sangat banyak. Itu contoh real keadaannya dihadapi oleh para dai kami. Insya Allah kami akan kirimkan mereka ini sembari menunggu dai permanen yang akan kita kirimkan ke depan ini. Nah, ini medan tempur. Nah, coba kita lihat ini, Pak Ibu, nampak gambar dari belakangnya. Nah, ini kalau seandainya ini di bawah, ini belum lagi mendaki ke atas. Kalau yang saya sampaikan di Sukadamai tadi di Bukit Indah, Bukit Meriah ya. Kalau ini kondisi ya nggak ada transportasi lain kecuali kita naik Honda seperti itu ya. Ini menuju tempat tugas dai tersebut. Nah, ini kalau menuju ke Pulau Banyak ya. Nah, ini kalau nyebrang dari kita ada dai 2 orang di Pulau Banyak, itu ada masjid yang sudah kita bangun juga 2 biji di Pulau Banyak di Sukamakmur. Ya, belum siap, sedang pengerjaan. Kemudian tadi saya sampaikan di Ujung Sialit. Tentu kalau dari dermaga di Singkil itu menuju ke Pulau Banyak butuh waktu 5 jam. Nah, itu angin macam. Nah, maka kalau seandainya dai kami itu atau kita pergi turun ke lapangan, maka kita pamitan dengan doakan ya. Doakan kepada keluarga seperti itu. Jadi itu dalam hati, kalau nggak jumpa nanti mohon diikhlaskan seperti itu. Jadi ini banyak tantangan yang ada di Allah. Ini keunggulan agenda yang telah dilaksanakan. Ada dakwah pembatasan tadi yang saya sampaikan, mengirimkan dai, beasiswa pendidikan, kader dakwah, ada TDM tadi, pembangunan dan rehab masjid, pembinaan mu'alaf. Kita juga akan membangun Islamic boarding school untuk pembinaan mu'alaf dan juga untuk sekolah anak-anak. Kita sudah bebaskan lahan di ujung Pancu. Nah, itu sekitar 7.000 meter untuk kita nanti akan bangun sekolah untuk anak-anak kita. Nah, ini pensyahadatan syarat mu'alaf di perbatasannya. Nah, ini yang pernah kita syaratkan langsung. Nah, kebetulan kami turun ke sana, pas ada satu keluarga yang kita syahadatkan. Ini satu keluarga ini ya. Sekarang juga ada 2 orang yang ini ada lampu. Ada. Yang biru. Jadi ini satu keluarga ya yang sudah kita syaratkan, alhamdulillah. Tahun lalu ya yang kita turun ke sana. Jadi banyak lagi, ini ada juga dai kita di Pulau Banyak, Ustaz Yusuf namanya. Ini juga mensyaratkan beberapa orang yang ada di Pulau Banyak, bahkan satu keluarga seperti itu. Pengobatan massal dan kegiatan gratis juga kita lakukan. Orang-orang kafir itu mereka buat seperti itu kegiatan. Dia buat kegiatan massal, pengobatan gratis, operasi bubir sumbing. Yang berobat siapa? Ya orang-orang Islam. Nah, kita buat juga demikian. Apa yang mereka lakukan itu kita turunkan beberapa kawan-kawan kita dari dokter-dokter yang sangat luar biasa di kelasnya. Mereka yang melaksanakan kegiatan sunatan massal, ya, dan juga pengobatan di daerah perbatasan. Pembinaan mu'alaf di Banda Aceh. Kita juga ini rutin ini, sudah 2 tahun ini. Ada mu'alaf yang baru terdengar dia masuk Islam, kita suruh langsung berangkat ke Banda Aceh. Kita akan bina selama 6 minggu di Rumpet ya, di markas kita. Dan alhamdulillah seminggu itu sudah mereka bisa sholat, sudah bisa belajar Iqra, baca Iqra. Ini sudah beberapa keluarga yang sudah kita bina di daerah Rumpet tersebut. Ini sudah rutin kita laksanakan. Bahkan sekarang masih ada
mualaf yang sedang bersama kita. Nah ini rahimahullah ya, pembinaannya. Kemudian ceramah agama kepada masyarakat perbatasan ini jelas kalau kami turun ya yang sifatnya itu bersama, kita akan isi kajian-kajian di masjid-masjid. Setelah kita turun ada sekitar 10 orang, maka 10 ustaz disebar di 10 desa untuk mengisi khutbah Jumat, ceramah subuh, ceramah malam dan lain sebagainya. Pengiriman dai ke perbatasan ini ada dai yang memang dulu ya kita kirim khusus sebelum kita turun bersama, kita kirim beberapa dai duluan seperti itu untuk mengantar sebelum tim keseluruhan itu untuk turun ke daerah perbatasan. Ini untuk menghidupkan, mengajarkan Iqra, praktek sholat, ya, mengajar Al-Quran. Jadi ringan-ringan saja Bapak Ibu rahimahullah tugasnya. Hanya ngajarin Quran, ngajarin sholat seperti itu, ya, menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Ini kegiatan-kegiatannya. Iya. Kemudian ada juga kunjungan tim dokter ke rumah-rumah atau disebut dengan komvisit. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ada orang sakit di perbatasan itu ya enggak. Ada orang yang pernah mengunjungi, datang dokter ini. Nah, ini ada dokter kami, dokter Is. Beliau spesialis bedah saraf di badan. Tapi dia berdakwah juga. Dokter berdakwah, kata Rasulullah. Maka dia kunjungi rumah-rumah itu, dia didampingi seorang ustaz. Dokter itu kasih obat, ustaz ini beliau kasih nasihat seperti itu. Dan ada yang menangis, ya, ada yang menyampaikan tak pernah ada orang menyapa kami seperti ini. Ini juga bagian daripada sentuhan dakwah kepada orang-orang yang ada di daerah perbatasan nanti dari Allah. Renovasi masjid, nah ini masjid yang pernah kita renovasi ya. Kemudian pelatihan imam, khatib dan praktek majelis mayat ini juga ada. Pak Ibu rahimahullah, kita laksanakan kegiatan itu di daerah perbatasan. Kemudian daurah remaja pemuda, bukan hanya orang-orang tua tapi anak-anak muda itu kita kumpulkan. Ya, kita bina, ini kita laksanakan sampai sholat malam juga. Kita latih mereka sampai melaksanakan qiyamul lail. Bayangkan yang mereka seharian itu di mana di kebun-kebun ya, yang larut dengan keadaan mudanya, lalu kita kumpulkan beberapa orang, kita bina selama lebih kurang 3 sampai 5 hari di sana itu. Nah, lalu ya kita ajarkan ilmu agama. Kemudian pembagian sembako ini juga salah satu strategi Bapak Ibu rahimahullah, karena mereka untuk beras harian saja itu sulit ya. Nah, maka kalau pertanyaan kita itu bukannya sekedar ceramah aja, banyak mungkin di antara kita yang tidak memahami, yang mungkin ustaz-ustaz yang hanya ceramah saja. Kita juga harus memikirkan urusan ekonomi mereka. Yang sempat kita ceramah perutnya lapar lalu nggak masuk, ilmu itu diajarkan kepada mereka. Nah, seperti subuh-subuh ini misalnya. Kami udah ceramah, kelamaan ceramahnya, sarapan belum, ini anak-anaknya siap. Mungkin ada coletehan yang mungkin muncul dalam diri kita. Nah ini Bapak Ibu rahimahullah, nah ini juga ini ketuanya, ketua forum ini itu bukan seorang ustaz, bukan saya hanya sekjen. Ketuanya seorang dokter, namanya Dr. Nur Karis, beliau spesialis jantung. Dan beliau yang menjadi ketua forum dakwah perbatasan ini. Dan kami tidak ada, maaf ya, mengatakan itu mencari dunia di sini, tidak ada. Nanti dia ditanya berapa honor ketuanya, enggak ada. Itu tidak ada, tidak terjadi dalam organisasi kami. Ini murni untuk kita kirimkan ke daerah perbatasan. Nah, ini masjid yang pernah kita bangun, saya sampaikan tadi, ini masjid yang ada di Dairi, di Sukadani, yang naik itu 2 jam naik kendaraan tadi yang tidak biasa. Saya sudah nyampe 3 kali ke daerah ini. Yang awal mulanya waktu saya sampai itu ya masih batu bata, nggak ada apa-apa di sini. Dibangun murni oleh forum dakwah perbatasan bekerja sama dengan lembaga dakwah yang ada di Sumatera Utara. Ini Bapak Ibu rahimahullah. Ini juga masjid yang ada di Teluk Nibung ya. Teluk Nibung ya, musola ini. Kemudian juga ada ini rumah dai kita yang ada di Pulau Banyak di Sukarno. Ini yang mampu dulu yang kita bangun Bapak Ibu rahimahullah. Oke, nah ini anak-anak kita calon dai. Nah, jadi mereka ini orang perbatasan
2015-14 kita sudah mendirikan namanya Akademi Dakwah Indonesia, yang dimana ini kita mendidik anak-anak ini setahun di tempat kita, lalu kemudian dapat beasiswa melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir Jakarta. Ini juga gratis di sana, nggak ada bayar apa-apa. Jadi mereka pergi ke sana, kita bina di sini 2 tahun, lalu berangkat ke Jakarta, lalu pulang. Dan udah berapa orang udah jadi dai di perbatasan sekarang. Ini hasil yang kami laksanakan dari tahun 2014 untuk mengisi kekosongan dai dengan cara pengkaderan para dai-dai tersebut. Kalau dulu Bapak Ibu Rahimahullah di Aceh ini rumahnya cuma atapnya atap merambi ya, dindingnya cuma papan. Nah, ketika mereka baru sampai, yang bayangan daerah Banda Aceh itu yang mewah ya, kita tengoknya aja rumah itu dibilangnya sama supir, Pak, kayaknya kita salah alamat. Maka belok lagi dia, pulang. Tapi kalau orang-orang yang bersabar, akhirnya Allah kasih ini gedung sudah berbeda ya, ini di Jakarta, di Bekasi. Ini juga mereka dibina Al-Quran, diajarkan Al-Quran, dan juga mereka berdakwah di lapangan. Ini juga kami mengirimkan anak-anak kami. Kami ambil Bapak Ibu Rahimahullah dari perbatasan, santri-santri yang kami ambil dari Pulau Banyak, dari Aceh Tenggara dan lain sebagainya, itu yang kita didik di Banda Aceh. Ada pesantren, beberapa pesantren yang ada di Banda Aceh ini. Dunia dari mana Ustaz? Ada saja hamba Allah yang menjadi ayah asuh untuk mereka ini, sehingga anak-anak tersebut bisa sekolah ke Banda Aceh, dan mereka pulang kampung itu senang sekali orang tuanya. Ketika sudah pulang sudah bisa jadi imam, sudah bisa azan seperti itu, sehingga kampung yang dulunya mereka lale ya, nggak tahu sholat dan lain sebagainya, akhirnya pulang kampung bisa mewarnai kampung itu dengan hal-hal yang positif. Nah, ini anak putra dan putri perbatasan yang disekolahkan di TP ya, Pesantren Hidayah Pembacani ya. Ini. Nah, kemudian Bapak Ibu Rahimahullah, saya sampaikan tadi tentang dai ya. Berapa yang kita kirimkan dana untuk dai tersebut? Tentu kalau kita lihat itu rumah sewa ini 2 juta itu per tahun, bukan setahun. Ya, 2 juta per tahun ya, bukan sebulan 2 juta. 2 juta itu untuk 1 tahun. Kemudian kendaraan dakwah kita juga kasih mereka kendaraan menyesuaikan dengan kemampuan. Kemudian ada mukafaah mereka ini sebanyak 2.500.000. Nah, jadi yang kita berikan sedikit honor kepada para dai kita. Kan nggak mungkin mereka kita nggak berikan apa-apa. Tentu kita memberikan kepada para dai ini yang mereka telah meninggalkan keluarga, bahkan juga ada yang bawa keluarga, bawa istri di sana, bawa anak juga ada. Tentu kita memberi gaji bulanan buat mereka. Jadi ini kita hargai mereka dengan perjuangan mereka. Inilah yang kita butuhkan untuk katakan kita kasih 1 juta ini, maka itu akan dilipatkan Allah sebanyak 700 kali lipat. 700 kali 1 juta itu untuk kali-kali Allah lebih luas. Maka dalam sebuah hadis disebutkan ini luar biasa. Man ghaza, ya, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan, ya, peralatan, menyiapkan itu berbagai macam bekal untuk orang berjuang jalan Allah, maka juga telah dia ikut berjuang. Kita ini nggak mungkin berdakwah berbatasan. Atau ada yang berminat jadi dai, banyak Allah ibu-ibu menjadi dai. Nah, kita kirim menjadi pendakwah ke sana misalnya, meninggalkan keluarga. Boleh juga, nggak apa-apa, itu lebih besar kali pahalanya. Bahwa para sahabat itu sangat mendambakan kaki mereka itu ada diinjak debu berjuang jalan Allah. Karena ada hadis mengatakan debu yang diinjak oleh orang yang berjuang jalan Allah itu, ya, maka kakinya itu tidak akan dibakar oleh api neraka. Ini bagi orang-orang yang mau untuk ikut fisabilillah. Kalau dulu berjihad, nah sekarang jihad kita adalah dakwah kepada Allah. Di mana musuh-musuh kita itu mereka telah membantai kita secara tidak langsung melalui program-program mereka yang menghancurkan akidah umat kita. Maka kita sekarang berdakwah yang berjihad kita
dengan cara kita mengirimkan para dai. Kita tidak mungkin berdakwah secara langsung, paling tidak ada bantuan yang kita sampaikan. Seperti hadis yang sampaikan tadi, orang yang menyiapkan bekal untuk perjuangan jalan Allah itu, maka dia secara otomatis telah ikut dalam perjuangan tersebut. Maka kita harus ikut bersama sehingga pahala kita hadirin Allah, nanti kita mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah berfirman sebagai penutup, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berjihadlah kalian. Ini berjihad, ini berdakwahlah kalian ya dengan harta kalian dan dengan diri kalian. Kalau dengan diri tentu kita sangat terbatas karena kita punya rutinitas di Banda Aceh. Tapi dengan duit yang kita kirimkan seberapa mungkin yang kita mampu, maka insya Allah itu sebagai saham akhirat kita yang kita akan mendapatkan bagian daripada pelaksanaan dakwah itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, sedikit gambaran terkait dengan kegiatan forum dakwah perbatasan ini. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, bermitra untuk sama-sama kelak kita bertemu di akhirat dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah pertemukan kita dalam kebaikan dalam kehidupan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kepada Allah kami mohon ampun, kalau baik kami mohon maaf, dan insyaallah ya kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كانوا قليلا